didukung oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para pemirsa Nusantara TV yang kami cintai dan kami banggakan, dengan bersyukur kehadirat Allah atas rahmat dan taufiknya, alhamdulillah pada saat ini kita dapat berjumpa untuk kajian keagamaan. Dan kita berharap semoga kegiatan ini dapat mengantarkan kita pada pemahaman yang lurus tentang ajaran agama dan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa sekalian, kalau kita berbicara tentang berjihad, itu sering sekali difahami secara umum dengan pemahaman yang sangat sempit. Seolah-olah jihad itu adalah perang. Sering disebut dengan the holy war, perang suci gitu. Padahal kalau kita melihat dalam literatur Islam atau dalam literatur kitab kuning, kita jumpai bahwa jihad itu pengertian luas sekali. Termasuk orang menuntut ilmu, termasuk memberikan kuliah, mengajar, termasuk memberikan bantuan pada orang yang membutuhkan, termasuk hal-hal yang bermanfaat bagi sesama, itu bagian dari jihad. Jadi luas sekali. Karena itu di dalam Al-Quran disebutkan, wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Ya, atau disebutkan lagi, infiru hifafa wa thiqala. Ya. Bergaslah kamu baik dalam kondisi ringan maupun berat, dan berjihadlah kamu di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Nah, ini kalimat-kalimat ini salah satu jihad memang ada, itu disebut dengan perang di jalan Allah, tapi itu bagian kecil dari luas sekali. Saya ambil contoh, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah," katanya, "alan nisa'i jihadun?" Apakah atas kaum wanita itu diperintahkan untuk berjihad? Nabi menjawab, "Na'am, ya. Tapi jihadun la qitala fi." Jihad yang tidak ada peperangan, itu kata Nabi. Apa jihadnya? Al-hajj wal umrah. Haji dan umrah, kata Nabi. Nah, jadi di sini kita melihat bahwa Sayyidah Aisyah bertanya pada Nabi tentang pengertian jihad secara luas. Ya, Nabi katakan bukan jihad peperangan untuk kalian itu, tapi jihad wujudnya adalah haji dan umroh, itu jihad. Jadi di sini kita melihat bahwa hal itu sangat luas gitu. Ya, maka nanti kita jumpai dalam berbagai keterangan banyak sekali jihad itu dalam arti yang luas. Ya, misalnya saya ambil contoh orang mencari ilmu, itu berjihad. Ya, seorang mahasiswa yang belajar setiap hari ke kampusnya, mereka yang lakukan penelitian untuk tugas kuliahnya, para dosen semua, para kiai, para guru yang memberikan kuliah agama, termasuk jihad. Dalam hal inilah maka kita jumpai bahwa salah satu jihad yang paling besar juga adalah manjahada nafsahu. Jadi orang yang memerangi atau mengendalikan nafsunya atau hawa nafsunya, itu termasuk jihad. Nah, di sini kita akan jumpai juga pemahaman yang lebih luas, ya, bahwa al-muslimu man saliman nasu min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim itu orang yang manusia lain selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Ini kita pahami bagian dari jihad juga. Apa? Di mana seorang muslim itu adalah dia dapat menjaga lisan dan tangannya, tangan dan lisannya, sehingga tidak menyakiti sesama. Mengapa disebutkan lisan dulu di sini? Karena lisan ini
lebih banyak menyakiti orang lain kalau nggak kita jaga. Ya. Kita bisa melihat dalam kehidupan sehari-hari, dengan lisan orang bisa menyakiti orang lain dalam jumlah besar, apalagi melalui mass media. Maka disebutkan di situ min lisani, dari lisannya dan tangannya. Jadi inilah salah satu hal bagian dari jihad kita adalah kita bisa menjaga lisan kita sehingga tidak mengganggu orang lain, tidak menyakiti orang lain, dan termasuk juga tangan kita atau anggota badan kita. Termasuk anggota badan kita yang lain seperti mata kita dan lain-lain, itu bisa mengganggu orang lain. Ya, itu yang kita harus jaga. Maka ditegaskan dalam salah satu kalimat disebutkan bahwa salamatul insan fi hifdzil lisan. Keselamatan seorang itu tergantung bagaimana dia menjaga lisannya. Maka banyak tokoh-tokoh dunia yang jatuh tersungkur dalam kubangan lumpur yang hina karena mereka tidak bisa menjaga lisan. Ini penting sekali. Nah, ini bagian dari jahada nafsu. Dia orang yang berjihad untuk mengendalikan hawa nafsunya. Nah, di sini yang kita lihat di dalam kehidupan kita, banyak sekali orang-orang yang tidak perhatikan ini. Ya, padahal ini sangat penting. Dan di dalam menjaga lisan kita ini adalah hal-hal yang kita harus perlu kesabaran. Maka di dalam pandangan ajaran Islam, kita ini harus terus berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat. Maka Nabi katakan khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu yang paling banyak memberikan manfaat bagi manusia lain. Itu yang tegaskan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga di dalam berbagai keterangan lain bahwa yang dimaksud jihad itu adalah man jahada nafsahu ya li taatillah. Orang yang mengendalikan hawa nafsunya atau nafsunya sehingga dia melakukan semua itu untuk mentaati pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam kehidupan sehari-hari kita banyak lakukan itu, hal-hal yang bermanfaat tadi ya di dalam kehidupan kita. Ya, maka di dalam kalimat yang lain juga ditegaskan ya, sampai Nabi menyampaikan pesannya bahwa salah satu dari perbuatan baik kita misalnya berbuat baik pada tetangga. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'dzi jarahu, kata Nabi. Siapa yang beriman pada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia tidak menyakiti tetangganya. Itu penting sekali ya. Kemudian kalimat lain tegaskan ya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa beriman pada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berbuat baik kepada tamunya. Pagi, Pak. Pagi. Ke Jalan Sudirman ya, Pak? Mudah-mudahan nggak macet ya, Pak? Kalau gitu lewat tol aja. Mudah-mudahan masih cukup saldo ya, Pak? Jangan mudah-mudahan, Pak. Sini saya yang top up, pakai yang mudah beneran. Pakai Mandiri Online. Cek saldo dan top up e-money mudah beneran. Download sekarang dan nikmati beragam fiturnya. Saatnya transaksi online, saatnya Mandiri. Yes, akhirnya laku juga gue. Pinjam rekening Mandiri lu dong. Ada yang mau transfer ke gue nih, penting. Nah banget. Tuh. Zaman now, buka tabungan, tinggal scan aja. Terus, ikuti langkah-langkah gampangnya. Gak pakai download app, jadi gak boros kuota, apalagi memori. Laris manis nih online store-nya. Kak, boleh kirim foto saya tadi? Foto? Butuh buka tabungan now. Anak baru, nomor rekeningnya ya buat gajian. Belum punya. Bikin dong, now. Zaman now, buka tabungan, tinggal scan aja. Terus, ikuti langkah-langkah gampangnya. Butuh buka tabungan now. Saatnya Mandiri. Pinjam rekening Mandiri lu dong. Ada yang mau transfer ke gue nih, penting. Nah banget. Tuh. Zaman now, buka tabungan, tinggal scan aja. Terus, ikuti langkah-langkah gampangnya. Butuh buka tabungan now. Saatnya Mandiri. Ini banyak dengan tamu kita, dengan teman sejawat kita, semua kita diarahkan dalam ajaran Islam untuk berbuat kebajikan. Nah, maka di dalam keterangan dari
ayat-ayat Al-Quran banyak sekali ya, bahwa kita itu harus selalu mengantarkan diri kita menjadi bermanfaat. Termasuk kita memberikan bantuan pada sesama. Ya, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum dalam Al-Quran. Dan bersegeralah kamu menuju ampunan dari Tuhanmu, ya, wa jannatin dan jannah surga, arduhas samawati wal ard yang luasnya seluas langit dan bumi, wa iddat lil muttaqin yang disediakan bagi orang yang bertakwa. Ini jelas sekali ayat ini. Ya, kita harus sari'u ay sabiqu, bersegeralah kamu menuju ampunan dari Tuhanmu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, artinya enggak terbatas. Apa? Uiddat huyyat, disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, lil muttaqin. Uiddat lil muttaqin. Nah, kemudian apa? Ditegaskan ayat berikutnya, siapa orang yang bertakwa itu? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas. Jadi orang-orang yang bertakwa itu adalah alladzina yunfiquna, orang-orang yang mau berbagi, menginfakkan hartanya, mau berbagi. Apa? Fis sarra'i wad dharra, baik di waktu lapang maupun di waktu sempit. Kalau kita membantu orang lain di waktu lapang itu biasa, kita punya rezeki banyak. Di waktu sempit pun kita rezeki kita sedang sedikit, tetap semampu kita. Maka bagian dari gaya hidup seorang manusia muslim adalah dia selalu memberikan infak itu. Kita jumpa di Al-Quran banyak sekali perintah ini. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan sebagian rezeki yang kami berikan pada mereka, yunfiquna, mereka berinfak. Ini penting sekali. Bahkan tegasan ayat tadi baik di waktu lapang maupun di waktu sempit. Yang kedua apa? Wal kadhiminal ghaidh. Kembali ketemu di sini. Orang-orang yang dapat mengendalikan hawa nafsunya, mengendalikan amarahnya. Itu bagian dari jihad yang besar, ya. Kemudian apa yang berikutnya lagi? Wal 'afina 'anin nas. Dan sangat pemaaf terhadap sama manusia. Ada 3 kriteria di sini. Yang pertama, kita berbagi waktu kita lapang ataupun sempit. Yang kedua, ya, kita mengendalikan hawa nafsu kita atau amarah kita. Dan yang ketiga adalah pemaaf pada sesama. Ini penting sekali. Kalau orang itu pemaaf, menunjukkan dia itu sudah bisa mengendalikan nafsu. Maka dia sangat pemaaf pada sesama. Rasulullah, saya ambil contoh, ya, dizolimi, disakiti, dicaci maki, beliau semua memaafkan. Dadanya begitu luas bagaikan lautan yang tidak bertepi, semua dimaafkan oleh Nabi. Nah, inilah salah satu contoh bahwa dalam kehidupan manusia muslim itu harus senantiasa memberikan maaf pada sesama. Dan mengenai pengendalian nafsu tadi sangat penting. Maka kita akan diuji dalam kehidupan kita ini, ya. Dikatakan inni akhsha 'alaikum syahwatil ghayyi fi butunikum. Aku khawatiri kalian terjerembab dalam kemauan nafsu fi butunikum, yang berkaitan dengan dorongan perutmu. Ini nafsu yang pertama ini. Ya. Dorongan perut kita, ya. Banyak orang yang hidupnya hanya untuk memenuhi dorongan perutnya. Maaf, kalau hidup kita hanya untuk perut kita, apa bedanya dengan makhluk lain? Enggak. Kita dalam pandangan Islam diperintahkan, dipersilahkan untuk menikmati, mengkonsumsi makanan, tapi bukan untuk berlebihan. Sekedar untuk menguatkan tubuh. Ini jadi tidak, supaya kita tidak diperbudak oleh dorongan perut kita. Banyak orang yang kemana-mana menghabiskan waktunya untuk makan. Nah, inilah gambaran-gambaran yang tidak terpuji, ya. Kemudian yang kedua adalah wa furujukum. Maaf, dorongan dari libido seksual. Itu juga harus dikendalikan, ya, sebagai seorang muslim, ya. Itu hanya diperbolehkan kepada istri yang sah atau suami yang sah. Ya, ini yang kita lihat dari. Kemudian yang ketiga, wa mudillatil hawa. Hawa nafsu yang menyesatkan, itu lebih berbahaya lagi. Ya, jadi supaya kita tidak diperbudak oleh 3 nafsu tadi, baik yang kita sebut dengan dorongan perut kita, dorongan libido seksual kita, maupun hawa nafsu kita. Mengenai hawa nafsu itu lebih berbahaya lagi.
Kadang-kadang hanya berapa detik, berapa menit orang menyesal dunia akhirat. Saya ambil contoh, ada orang mengendari mobil, waktu itu saya jumpai di jalan dekat daerah Parung situ. Kemudian mobilnya itu ada sedikit serempet, enggak rusak berat, enggak. Dikit sekali di belakang. Dua-duanya turun, ngamuk, sama-sama ngamuk. Akhirnya yang satu mengambil itu obeng, ditusukkan kepada lawannya. Maaf, berapa detik saudara-saudara? Pemirsa sekalian, berapa detik dia nyesel selama-lamanya. Nah, inilah gambaran bahwa itulah jihad memerangi hawa nafsu itu sangat berat. Maka ditegaskan lagi, a'da aduwika nafsukal lati bana janbaika. Musuhmu yang paling berbahaya bukanlah tentara dengan pasukan yang banyak dengan senjata lengkapnya, bukan, tetapi hawa nafsumu yang ada di antara kedua lambungmu. Maka banyak orang-orang sukses di medan laga, sukses dalam segala macam, tapi dia gagal di dalam menangani atau mengendalikan hawa nafsunya. Inilah yang banyak mencelakakan manusia. Maka kita ingin kembangkan di sini bahwa pengertian jihad itu sangat luas sekali, dan kita memahaminya bagaimana kita bisa bermanfaat pada sesama, memberikan suatu adil besar dalam kehidupan kita, dan kita bisa melahirkan karya-karya besar yang spektakuler. Itu bagian dari jihad. Bahkan termasuk kita menyantuni anak-anak yatim. Pagi, Pak. Pagi, ke Jalan Sudirman ya, Pak? Mudah-mudahan nggak macet ya, Pak. Kalau gitu lewat tol aja. Mudah-mudahan masih cukup saldo ya, Pak. Jangan mudah-mudahan, Pak. Sini saya yang top up, pakai yang mudah beneran. Pakai Mandiri Online. Cek saldo dan top up e-money mudah beneran. Download sekarang dan nikmati beragam fiturnya. Saatnya transaksi online, saatnya Mandiri. Tinggal satu bro, harus bayar now. Tapi pakai rekening Mandiri, gua adanya cash. Scan now aja. Zaman now, buka tabungan, tinggal scan aja. Terus, ikuti langkah-langkah gampangnya. Untuk buka tabungan now. Saatnya Mandiri. Anak baru, nomor rekeningnya ya buat gajian. Belum punya. Bikin dong, now. Zaman now, buka tabungan, tinggal scan aja. Terus, ikuti langkah-langkah gampangnya. Untuk buka tabungan now. Saatnya Mandiri. Kita lakukan aktivitas untuk berbagi kepada orang-orang miskin. Termasuk juga kita memberikan bimbingan, baik bimbingan yang sifatnya kerohanian maupun bimbingan bersifat psikologis, itu sangat penting sekali. Nah, di sini maka kita jumpai di dalam kehidupan kita, ya, banyak orang yang tidak membutuhkan uang, dia kaya raya. Banyak orang nggak membutuhkan makanan, tapi ada orang-orang yang membutuhkan dari kita bimbingan. Itu tugas kita, memberikan bimbingan. Ya. Bahkan pada saat kita itu memberikan suatu bantuan sekecil apapun bermanfaat. Sampai Nabi nyatakan, janganlah kau sia-siakan untuk berbuat baik, walau firsana saatin, kata Nabi. Meskipun kamu hanya bisa memberikan bantuan pada orang lain dengan kikil kambing. Bayangkan pemirsa sekalian, kikil kambing. Nabi katakan kalau kikil kambing nggak ada, fabitamratin, dengan sebiji kurma bermanfaat bagi orang lain yang membutuhkan. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha pernah kedatangan tamu seorang ibu dengan menggendong anaknya masih kecil satu sebelah sini, yang satu dia tuntun anaknya ini. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha merasa sedih sekali ada tamu ini, karena kebetulan beliau nggak punya apa-apa. Beliau merenung, nggak tega melihat tamu ini. Aisyah hanya punya sebiji kurma. Maka Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha memberikan sebiji kurma itu kepada ibunya. Pemirsa sekalian, oleh ibu ini kurma dibagi 3. Sepertiga untuk anaknya yang digendong, sepertiga untuk anaknya yang dituntun, sepertiga mau dia makan, tapi direbut oleh anaknya ini.
Sayyidah Aisyah menitikkan air mata melihat betapa mulianya seorang ibu mengalah untuk anaknya. Seorang ibu rela tidak makan asal anaknya makan. Ini yang kemudian Aisyah ceritakan kepada Rasulullah tentang peristiwa tadi. Nabi nyatakan, kemudian kata Nabi, ketahuilah Aisyah bahwa seorang ibu yang dengan tabah dan sabar, dengan segala keteguhan hati untuk memelihara anak-anaknya dengan baik, maka ketahuilah anak-anaknya akan menjadi perisai dari api neraka. Anak-anaknya akan menghantar api neraka, kata Nabi. Inilah contoh bahwa betapa tingginya pemberian meskipun sebiji korma. Kemudian kalau sebiji korma nggak ada, saudara-saudara sekalian, para pemirsa, bisa kita lakukan yang lebih kecil dari itu. Apa misalnya? Au mazaqati labanin. Seteguk air susu. Atau sebelumnya masih ada lagi au bisiqqi tamratin. Dengan secuil buah kurma. Enggak ada juga au mazaqati labanin. Seteguk air susu bermanfaat bagi orang lain. Bahkan enggak ada juga au syurbati ma'in. Seteguk air putih. Siapa yang enggak bisa? Semuanya bisa. Ini untuk berbuat baik. Jadi enggak ada kita, enggak bisa. Semua bisa kalau kita punya kemauan. Sampai kemudian para pemirsa sekalian, fabi kalimatin thayyibah, dengan tutur kata yang baik, kalimat-kalimat yang sopan, ucapan-ucapan yang menyenangkan orang lain, itu termasuk bagian berbuat baik. Ya. Maka ditegaskan Al-Quran ya, bahwa qaulun ma'rufun khairum min shadaqatin yatba'uha adza. Kalimat-kalimat yang baik, kalimat-kalimat yang patut, jauh lebih baik dari sedekah yang disertai dengan cercaan dan nistaan. Jadi itu bagian dari perbuatan baik. Sampai kemudian kalau itu pun mungkin orang nggak bisa, fabibastil wajhi, dengan wajah yang cerah, dengan wajah yang simpatik menyambut orang lain, itu bagian dari perbuatan baik. Inilah pengertian daripada jihad yang sangat luas. Sampai kita menyambut saudara kita, teman kita dengan wajah yang simpatik termasuk. Yang terakhir kata Nabi, kalau nggak bisa semua, beliau menyatakan, jaga dirimu agar kamu tidak mengganggu orang lain. Lihat pemirsa sekalian, itu yang terakhir. Ya, jaga dirimu agar kamu tidak mengganggu orang lain. Maka ditegaskan tadi, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Atau man saliman nasu ya min lisanihi wa yadihi. Yaitu orang-orang muslim itu adalah orang yang manusia lain terlepas dari gangguan tangan dan lisannya. Ya, inilah kalimat-kalimat yang disampaikan di dalam kajian-kajian agama atau kajian kitab kuning yang sangat bermanfaat bagi kita, dan kita bisa memahami jihad perjuangan tadi dengan yang sangat luas. Dan pada kenyataan yang kita alami, perang itu, maaf seperti saya lahir tahun 51, nggak pernah ada kesempatan ikut perang. Ya, tapi jihad saya apa? Itu tadi, belajar, kuliah, ya. Jadi, nah sekarang yang terbanyak jihad itu yang terjadi dalam masyarakat kita adalah bukan peperangan, tapi itu tadi yang kita ambilkan beberapa contoh tadi. Ya, bagaimana membuat diri kita bermanfaat pada sesama. Para pemirsa sekalian, inilah kajian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan memberikan manfaat, dan saya mohon maaf apabila ada kekhilafan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
NTV Sahabat Kita. Didukung oleh